Saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada seorang bapak, orang tua yang rupanya sudah dekat ajalnya. Ada 3 anaknya yang sudah dewasa dan mau memilih salah satu dari mereka. Nah, ketiganya sangat dicintai. Siapakah ahli waris dari seluruh kekuasaan kerajaan atau kekayaannya lah. Jadi akhirnya setelah berpikir-pikir rupanya dipanggillah ketiga anak ini. Coba kalian 3 ya. Siapa nanti yang bisa menjalankan ini, dialah yang menjadi ahli waris. Dibawalah ke sebuah gedung. Agak besar gedung itu, dan silakan ya, dalam tempo 6 jam isilah gedung ini sampai penuh ya, ruangan kosong ini sampai penuh. Oke, saya berikan waktu kepada yang anak pertama. Wah, sibuklah anak itu. Mudahnya ini, diambilnya semak-semak dan seterusnya. Belum, masih setengah lagi. Disuruhnya lagi bekerja, masih belum penuh. Masih ada kosong di atas. 6 jam, teteng-teteng, gagal. Besoknya anak kedua, wah, ini kalau gitu cocok ini. Lantas dia pun mulai mengambil tanah. Dimasukkannya tanah. Banyak pekerja, masukkan. 6 jam, tak bisa. Besoknya si bungsu, dia tenang-tenang aja, tak ada dibuatnya apa-apa. Gimana kau? Oh, masih 5 jam lagi, ngapain katanya kan? Tinggal 1 jam lagi, ngapain? Berarti bodoh lah kau semua lah kan? Tinggal, cepatlah kau, 1 jam lagi. Baru dia masuk. Dan kemudian apa yang dibuatnya? Dinyalakannya pelita dan dipanggilnya orang, dan memang penuh ruangan itu dengan terang. Kaulah anakku yang paling bijaksana, kepadamulah kuberikan warisan ini, katanya. Inilah kan memang terang itu hanya 5 menit dipasang, semua ruangan itu bisa akhirnya penuh. Inilah sebenarnya kebijaksanaan, bukan seperti kau katanya. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, Yesus sebenarnya cukup sederhana perumpamaan ini kan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Dia bodoh lah itu. Entah apa mau dibuatnya ya, mati pula nanti pelita itu ya. Lalu atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Agak lucu seperti itu, kita tidak akan menerangi ya. Tapi memang ini suatu simbol atau suatu perumpamaan yang sangat kena kepada kita sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya dalam hal ini kita semua ya sudah ya, Yesus sudah menyediakan api di dunia ini melalui kita ini. Kita ini kan sudah pelita. Kamulah garam dan terang. Itu dikatakan ya. Jadi yang diinginkan oleh Yesus ya, untuk menjadi pelita itu atau menjadi terang, inilah ajakan yang pertama. Tapi memang bagaimanapun harus terang ini tetap menyala. Padahal banyak bukan seperti listrik ya, kan pelita dikatakan kan. Pelita pun harus kita jaga-jaga. Kalau datang angin, mati. Atau salah letak kita terlalu goyang, mati. Memang pelita itu simbol orang atau Kristen atau kita ini yang ingin membawa terang. Di rumah, kitalah sebenarnya membawa terang. Dan memang kalau dikatakan kita untuk menjaga terang ini supaya terus menyala walaupun mungkin ada angin,
ada sesuatu yang penting, yaitu menjaga hubungan dengan Allah. Itulah menyalakan terang. Kadang-kadang mau padam, pergi kita ke sumber terang itu, yaitu Allah. Karena itu sebenarnya diharapkan untuk itu menjaga terang itu, membuat hubungan dengan Allah dengan apa sebenarnya, kan? Kasih itu pasti membawa terang. Orang yang mengasihi itulah yang dilihat orang. Luar biasa dia. Seorang ibu di rumah yang terus mengasihi anaknya, itu tak pernah dilupakan orang, kan? Bapak dan ibu yang saling mengasihi, inilah terang. Seluruh keluarga akan bercahaya. Tak usah kita buat terang dengan memberikan kepada anak-anak kita handphone yang luar biasa, laptop ini di setiap kamar ada ini, ada ini. Itu mungkin kegelapan, itu bukan terang. Tapi ketika ada kasih, wah luar biasa itu. Atau juga tanda menjaga terang itu ialah kemurahan hati. Murah hati, bukan berat hati. Kalau disuruh berat kali hatinya. Ini terus seperti ada beban. Orang yang murah hati memang itulah yang membawa terang. Orang akan melihat murah hati. Dan kalau kita lihat juga, membawa terang itu atau menjaga pelita itu menyala ialah sifat mengampuni. Nah inilah, kalau kita sudah mempunyai kasih dan kemudian kemurahan hati, kemudian pengampunan, akhirnya ini bisa menunjukkan jalan bagi orang lain. Bisa menjadi pelita dan itu menunjukkan jalan. Orang inilah pengikut Kristus yang sejati. Dari mana kau tahu? Lihat dulu. Lihatlah para suster itu penuh kasih. Luar biasa. Apalagi, lihatlah murah hati. Belum kita suruh pun sudah pergi, katanya, kalau murah hati. Apalagi, sangat mengampuni. Kita lempar pun dia dengan batu, dilemparnya kita dengan pisang. Sangat mengampuni. Nah ini di mana-mana kalau kita seperti itu para bapak dan ibu sekalian, kalau kita penuh dengan kasih tadi, penuh dengan pengampunan dan kemurahan hati, itulah pelita. Itulah yang membuat menyala seluruh keluarga, seluruh lingkungan, seluruh diri kita juga menjadi contoh. Dan memang siapakah sebenarnya penerima api yang sudah dibuat oleh Tuhan? Tuhan itu sebenarnya itu kita ini semua. Kalau yang tadi yang di Korea itu, Kim Jong itu, itulah sebenarnya pelita yang luar biasa. Tetap dijaganya, udah ditusuk matanya, masih bisa dia menyanyi, memuliakan Tuhan. Sudah dipenggal tangannya, sudah dipatahkan kakinya. Di situ pula kawan-kawannya, saudara-saudaranya semua di dalam penjara itu ditusuki satu-satu oleh raja itu. Tetapi mereka masih bisa memuji Tuhan. Akhirnya sampai sekarang menjadi sebuah pelita bagi kita. Para bapak dan ibu, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan pada hari ini. Ketika Yesus mengatakan bahwa kita adalah pelita dan tidak ada pelita yang disembunyikan, tapi tunjukkanlah dengan kemurahan, kasih, dan pengampunan, maka kita adalah pelita yang tak pernah padam. Amin.